Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara-cara untuk menginput data sekaligus menampilkan statistika deskriptif dengan menggunakan software SPSS. Bagi kalian yang sudah menginstal software SPSS, biasanya simbol untuk SPSS versi 26 simbolnya seperti ini bisa kalian buka. Tampilan utama dalam software SPSS ini seperti ini ya. Kalau kalian perhatikan, ini hampir sama sekali dengan Microsoft Excel ya, dimana di sini ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya, ada sel kosong, dan juga yang sedikit berbeda adalah pada kolomnya di sini ada var semua. Nah, ini var ini merupakan kolom variabel yang perlu kita definisikan terlebih dahulu. Cara untuk mendefinisikan variabel, kalian perhatikan baik-baik bahwa di sini ada dua bagian, ada yang disebut dengan data view dan ada yang disebut dengan variable view. Data view yang kita awal-awal di pembukaan SPSS itu digunakan untuk menginput data. Sementara kalau variable view itu digunakan untuk mendefinisikan var-nya ini. Jadi apakah kolom pertama itu misalkan berat badan, tinggi badan, dan segala macamnya. Jadi kita harus definisikan terlebih dahulu sebelum memulai input data, harus dari variable view dulu. Kemudian di sini ada bagian tampilan dari variable view. Ada name, type, width, decimal, label, values, missing, column, alignment, measure, dan row. Di sini adalah bagian untuk kalian menamai variabel-variabel agar bisa terinput di bagian data view ini. Sebagai contoh, kita langsung ke penerapan. Misalkan di sini saya memiliki data seperti ini. Di sini ada data mahasiswa, kemudian jenis kelamin, agama, umur, berat badan, dan tinggi badan. Dan ini yang harus kita input di bagian kolom var-nya ini. Pertama, ini saya buatkan dulu kolom sebelah agar kita bisa mengikuti. Kita bisa klik variable view dulu untuk mendefinisikan bagian pertamanya dulu. Ini kita tulis untuk name yang pertama yaitu mahasiswa. Kemudian yang kedua di sini adalah jenis kelamin. Di sini kalau misalnya ada tulisan variable name contain an illegal character, ini kalau pada saat kalian menginput kolom name di bagian variable view, itu kalian tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalau misalnya di sini ada jenis spasi kelamin, ini tidak boleh menggunakan spasi. Alternatif kalian untuk mengetik ini bisa menggunakan underscore. Contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya agama, umur, berat badan, dan tinggi badan. Ingat, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi pengganti spasi di sini adalah menggunakan underscore. Kemudian di sini ada type ya. Type ini merupakan tipe dari variabelnya ya. Ini sebenarnya bisa kalian geser setelah kalian ngetik kalau misalnya teksnya nggak kelihatan seperti ini ya. Kalau type ini merupakan tipe variabel, jadi kalau numerik itu digunakan untuk variabel yang tipenya angka-angka. Kalau misalnya kalian ingin lihat detailnya, misalkan saya klik di tipe dan klik kotak di sini, maka di sini ada bagian numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan restricted number. Nah, kalau untuk umumnya, kalau kita memiliki angka, datanya itu variabelnya itu berupa angka yang numerik dan juga kategori. Jadi ingat, kalau bentuk variabelnya itu adalah kategorik, itu kita pilihnya numerik. Begitupun untuk yang berat badan.
Dan yang berat badan, tinggi badan, umur itu kan masuknya ke numerik ya. Jadi dipilihnya numerik. Kalau untuk seperti jenis kelamin dan agama itu kita pilih numerik. Kenapa? Hal ini dikarenakan jenis kelamin dan agama ini bisa kita kategorikan dan kita bisa berikan keterangan 1 untuk siapa, 2 untuk siapa, 3 untuk siapa, 4 untuk siapa ya, dari masing-masing kriteria dan juga kategorinya ini. Untuk detailnya akan saya jelaskan nanti. Kemudian di sini ada koma, dot, ini jarang sekali dipakai. Kemudian ada scientific notation kalau misalnya mau membentuk notasi baku, date itu untuk tanggal, dollar itu untuk satuan dolar, custom currency ini untuk satuan rupiah atau angka-angka. String, kalau string ini digunakan kalau kalian menyusun kata-kata atau kalimat yang memang lebih dari banyak karakter. Contohnya kalau misalkan kalian ingin menamai variabel, misalnya ada variabel dengan nama variabelnya itu nama lengkap. Kalau nama lengkap kan pasti tiap orang namanya beda-beda, jadi dipilihnya string. Contoh lainnya misalkan itu alamat rumah tinggal atau alamat tempat tinggal, itu dipilihnya juga string. Kemudian saran, komentar, kritik, dan saran itu masuk ke string. Jadi untuk kasus di data kita ini, karena tidak ada variabel yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan dari nama lengkap, kemudian alamat tempat tinggal, saran, komentar, kritik ya. Jadi kita semuanya numerik. Untuk jenis kelamin ini dipilih numerik karena ini bisa kita kategorikan. Agama juga kita pilih numerik karena bisa kita kategorikan. Jadi untuk sekarang kita pilihnya numerik semua. Width di sini artinya itu adalah panjang karakter yang boleh diinput di SPSS ya. Ini biasanya ini berkaitan dengan banyaknya angka ya. Kalau banyaknya angka ini dibatasi sampai 8 digit ya. Kalau misalnya string berarti 8 karakter. Cuman karena di sini kita pertama di umur, berat badan, dan tinggi badan hanya 2-3 digit, sementara untuk jenis kelamin dan agama ini sebenarnya bukan dalam bentuk karakter, jadi kita penulisannya ini itu dibentuk dalam numerik kategoriknya ya, jadi angka kategorik, jadi tetap kita biarkan apa adanya. Desimal ini banyaknya angka yang boleh tertampil di SPSS untuk desimalnya. Karena di sini nggak ada desimal, jadi kita pilihnya 0 saja. Sementara itu untuk label itu digunakan untuk menamai output dari variabel input yang sudah kita definisikan. Jadi yang namanya label itu digunakan untuk output variabel. Kalau name itu untuk input, label itu untuk output. Jadi kalau untuk label bisa kita gunakan spasi. Contoh di sini kalau mahasiswa tetap kita berikan mahasiswa. Kalau jenis kelamin ini bisa kita berikan spasi. Yang agama juga sama. Kemudian umur. Nah, untuk berat badan baru kita gunakan spasi. Begitupun juga untuk yang tinggi badan. Berikutnya di sini values. Values ini digunakan untuk mendefinisikan kategori-kategori variabelnya. Contohnya di sini jenis kelamin. Kalau kita lihat di data, di sini kan ada 2. Ada yang berjenis kelamin pria dan ada yang dimaksud dengan wanita. Jadi di sini kita harus memberikan keterangan ya. Pria itu nomor berapa, wanita itu nomor berapa. Contoh di sini kita definisikan dulu, kita klik values ya. Lebih mudahnya kita lihat yang muncul keluar pertama kali di sini adalah pria. Berarti di bagian values kita ketik angka 1, maka labelnya kita ketik pria. Kemudian kita klik add. Maka dia akan masuk sebagai 1 sama dengan pria. Untuk values di sininya 2, maka labelnya kita ketik sebagai wanita. Kemudian kita klik add. Jadi seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita klik OK. Maka di sini akan muncul valuesnya di sini 1
dalam kurung kurawa 1, pria. Untuk values berikutnya, untuk umur juga, untuk agama juga sama. Kita klik kotak, kita definisikan lagi values 1. Ya, di sini kan cuma ada 3 ya, Islam, Kristen, dan Hindu. Jadi kita pertama ketik 1 untuk Islam. Kemudian kita klik add, kemudian 2. Yang kedua itu Kristen. Kemudian kita klik add, kemudian 3. Di sini Hindu, berarti kita klik Hindu. Kemudian klik add. Kemudian kita klik OK. Untuk umur, karena umur ini bukan kategori ya, melainkan numerik, maka ini biarkan apa adanya. Begitupun berat badan, karena dia numerik, jadi tidak perlu kita berikan values atau kategoriknya. Tinggi badan juga sama. Selanjutnya ada missing. Missing ini digunakan untuk mendefinisikan variabel yang bisa disebut dengan hilang. Jadi kalau misalnya ada sel yang hilang, ini kita definisikan dulu. Contohnya kalau misalnya kita ketik tanda strip, berarti itu disebut dengan data hilang. Kalau misalnya kita ketik -1, berarti disebut data hilang. Kalau kita ketik misalnya 999, berarti disebut dengan data hilang. Cuman karena di dalam praktek video kali ini tidak ada data hilang, jadi kita biarkan apa adanya dulu. Kolom ini adalah panjang kolom ya. Ini biasanya kita abaikan saja karena nanti bisa kita setting di bagian data view. Alignment di sini di sini ada right semua. Ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk mempermudah proses pengolahan data, ini biasanya nggak terlalu banyak diperhatikan. Ini hanya buat kerapian di bagian data view saja. Sementara di tahapan berikutnya ini ada measure. Jadi measure ini digunakan untuk mendefinisikan skala pengukuran datanya. Contoh di sini di bagian mahasiswa. Di mahasiswa ini kalau kita lihat di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan menunjukkan identitas mahasiswa keberapa. Jadi di sini karena kita bagian variabel mahasiswa ini adalah identitas mahasiswa, ini kita pilih skala nominal karena ini berupa identitas ya. Kemudian jenis kelamin, karena di sininya ada jenis kelamin pria dan wanita, ini dikategorikan dan tidak terurut. Kita pilihnya nominal. Sementara untuk agama juga sama ya, ini dikategorikan juga. Jadi dipilihnya nominal. Untuk umur ya, karena dia berupa numerik, dipilihnya scale. Untuk berat badan, karena numerik, dipilihnya scale. Untuk tinggi badan juga sama, dipilihnya scale. Jadi di sini di bagian measure ini sangat berpengaruh untuk analisa data kita cocoknya kemana. Jadi ini harus didefinisikan terlebih dahulu ya, karena kalau misalnya kita nggak mendefinisikan, karena nanti untuk penginputan variabel ke arah input data di SPSS-nya nggak akan masuk. Nah, untuk lebih jelasnya, skala pengukuran scale di SPSS ini itu dikhususkan untuk data yang berupa numerik. Untuk ordinal itu berupa kategorik tapi yang sifatnya terurut. Jadi kategorik yang terurut. Untuk nominal ini kategorik yang tidak terurut atau dalam artian hanya pengelompokannya saja. Jadi tidak peduli, contohnya kayak jenis kelamin ini dia ada di posisi 1 apa di posisi 2. Jadi untuk kayak jenis kelamin, agama itu dipilihnya nominal. Nah, tadi untuk yang tadi kita ganti umur itu masuknya ke scale. Kemudian kalau kita sudah, ini ada role. Ini role ini fitur baru setelah SPSS versi 20 ya. Entah setelah 17 atau 20, ini biasanya digunakan untuk peran penginputan data. Cuman ini karena kita lebih banyak melakukan input data di data view, jadi biarkan apa adanya saja. Kita klik data view. Kalau kita sudah memberikan definisi dari semua variabel ini, kita klik data view, maka di sini akan tertampil data-data yang ada di sini semua. Ini walaupun ada bagian kolom yang memang tulisannya seperti ini, bisa kita geser. Nah, jadi seperti ini. Ini akibatnya kalau kita geser, maka di variable view
di bagian kolom ini akan berubah nilai-nilainya. Ini fungsi dari kolom itu sendiri di bagian variable view. Sekarang kita ke data view, dan ini kita akan mendefinisikan, kita input sesuai dengan data-data yang ada di sini. Jadi kita input seperti biasa. Kemudian untuk jenis kelamin, nah kalau kita ketik di sininya pria, ini tidak akan muncul. Kenapa? Karena tadi ini di variable view kita menginputnya ini sebagai numerik. Karena untuk kategorik ini harus tipenya berupa numerik. Dan bagaimana caranya kita ketik pria di sininya muncul? Kita lihat dulu di bagian variable view, di bagian values, kita sebelumnya sudah mendefinisikan bahwa 1 itu pria, 2 itu wanita. Maka kita harus ketik angka 1 di jenis kelamin yang bersesuaian dengan data yang ada di sini. Kita ketik angka 1, maka dia akan bisa masuk. Cuman tidak berubah jadi pria. Kalau ingin berubah angka 1 ini menjadi tulisan pria yang ada di sini, caranya kita klik view, kemudian klik value label. Maka dia akan berubah jadi pria di data view-nya. Maka kita sesuaikan dengan data-data di sini. Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa 1 itu pria, 2 itu wanita. Berarti di sini yang pria kita ketik angka 1, kemudian enter. Untuk wanita 2, pria 1, wanita 2, wanita juga 2, pria 1. Kemudian di bagian kolom agama juga sama, kita sesuaikan di bagian variable view yang sudah kita input sebelumnya. Nah, di bagian di sini ada Islam, Kristen, dan Hindu. Berarti 1 itu Islam, 2 itu Kristen, 3 itu Hindu. Jadi kita definisikan dan kita sesuaikan dengan yang tabel yang ada di data yang kita punya. 1 untuk Islam, tadi Kristen berarti 2, Islam 1, Islam juga 1, Kristen 2, kemudian Hindu tadi itu 3, kemudian yang Islam itu 1. Kemudian di bagian umur kita input data seperti biasa. 20, 24, 25, 24, 21, 20, 22. Kalian pun juga bisa memberikan alternatif cara penginputan datanya ya. Kalau misalkan memang datanya berupa numerik, ini kan sebenarnya lebih mudah ya, tinggal kita copy paste saja dari yang kita punya di Excel ke SPSS. Jadi kita copy seperti ini untuk berat badan sampai tinggi badan yang terakhir, kemudian kita paste seperti ini. Nah, jadi dia akan muncul otomatis seperti ini. Namun sebagai catatan, ini tidak berlaku untuk variabel kategorik. Karena kalau kita copy paste variabel kategorik, maka di sininya tidak akan muncul. Oleh karena itu, sebelum kita copy paste dari Excel ke SPSS, ini harus kita definisikan dulu. Karena kalau kita tulisnya pria, maka kalau kita udah definisikan numerik, maka ini tidak akan muncul. Jadi kita harus definisikan dulu di Excelnya, 1 itu untuk apa, 2-nya untuk apa. Ini juga tampilan value label bisa kita balikan. Dari awalnya kategori kata-kata di sini berupa jadi angka lagi, tinggal kita klik view, kita klik value label, maka akan muncul seperti ini. Begitupun juga yang sebaliknya, kita klik value label, maka akan muncul seperti ini. Oke, kita akan fokus ke utama kita ya. Kita bisa full screen seperti ini ataupun tidak ya, itu bebas. Kita ingin menampilkan ukuran statistika kita ya dalam video kali ini, yaitu dengan cara kita ingin mencari seperti rata-ratanya bagaimana, medianya bagaimana, modus bagaimana, simpangan bakunya bagaimana, dan juga lain-lainnya untuk variabel umur, berat badan, dan tinggi badan. Caranya yang pertama adalah kalian klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih frekuensi. Kemudian kita masukkan variabel umur, kita masukkan ke variabel, kemudian klik berat badan. Kemudian kita klik tanda panahnya, kemudian kita klik tinggi badan, kita masukkan ke tanda panah. Jadi ini kita ingin menampilkan statistika deskriptif kita. Dengan kita klik statistik, kita checklist,
median, modus, standar deviasi, variance. Misalkan mau yang lain boleh, misalnya minimum, maksimum, squareness, dan kurtosis. Squareness ini tadi sebelumnya itu adalah untuk melihat kemencengan distribusi data. Kalau kurtosis ini digunakan untuk melihat keruncingan dari distribusi data. Central tendency ini ukuran pemusatan, dispersi ini itu untuk ukuran penyebaran datanya. Kemudian kalau misalnya sudah kita checklist, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka di sini akan tertampil tabel statistik seperti ini. Jadi tabel statistik ini itu digunakan untuk menampilkan ukuran statistika yang sudah kita lakukan. Di sini ada variabel umur, berat badan, dan tinggi badan. Dengan umur di sini meannya 22,29, berat badan 56, tinggi badan 154,57, median 22,00, kemudian berat badan 55,00 dan tinggi badan 155,00. Kemudian di sini ada mod, ada 20 pangkat A, ada 55, ada 150. Dan begitu pun yang lainnya. Ini tinggal kalian interpretasikan sesuai dengan data yang kalian peroleh untuk mendapatkan informasi yang kalian dapatkan. Perlu diketahui bahwa untuk yang bagian modus ini atau mod, ini ada pangkat A. Ini artinya ini adalah ada banyak nilai modus. Yang diambil hanyalah nilai terkecilnya saja. Jadi kalau di SPSS itu dia hanya mengambil nilai terkecilnya saja kalau terdapat banyak modus. Ini sedikit berbeda dengan software-software yang sudah kita punya, yaitu di Minitab. Kemudian di bagian bawah ini kita bisa lihat tabel frekuensinya. Jadi di sini di tabel frekuensi kita sudah dapat informasi bahwa angka 20 itu ada 2 sebanyak 28,6%. Kemudian ada 21, ada satu angka sebanyak, kalau secara keseluruhannya itu 14,3. Begitupun untuk seterusnya. Dan begitupun untuk berat badan juga sama ya, yang angka 55 itu muncul sebanyak 2 kali dengan persentasenya itu 28,6% secara keseluruhannya. Nah, untuk valid persen ini biasanya digunakan untuk menghitung ya data yang memang benar-benar ada. Kalau misalnya missing biasanya nanti persentasenya akan berbeda. Kumulatif persen itu penjumlahan persen dari atas sampai ke bawah, jadi penjumlahan secara kumulatifnya. Kalian pun bisa untuk memindahkan hasil output kalian ke Microsoft Word ataupun Excel dengan cara kalian bisa klik kanan, contoh di sini di tabel statistik, diklik kanan, kemudian klik copy, kemudian buka Microsoft Word kalian pindahkan ke Microsoft Word dengan cara paste. Nah, ini sudah muncul hasil output dari SPSS yang sudah kita pindahkan. Ini bisa kalian edit tabelnya sesuai dengan keinginan kalian. Begitupun juga untuk output yang lain, tinggal klik SPSS-nya, kemudian dipindahkan ke output. Misalnya ke tabel frekuensi ini, tinggal klik kanan, copy, kemudian dipaste ke bagian bawahnya. Jangan lupa untuk menampilkan interpretasi dari output ini ya, karena biasanya untuk tugas akhir kalian itu ataupun mungkin laporan penerapan sehari-hari kalian diminta untuk menginterpretasikan maksud dari arti ini sebenarnya itu apa. Begitupun juga untuk yang variabel umur. Jangan lupa ya, ini karena ada tampilan plus, jadi mau diperhatikan baik-baik. Ada wilayah yang bisa kalian edit di tabel dan ada wilayah yang nggak bisa kalian edit di tabel. Kalau misalnya tidak ada tampilan kotak plus, berarti tidak masuk dalam tabel. Kalau udah masuk di sini kita klik, ada tampilan plusnya di sini. Begitupun juga yang di sini. Demikian terkait video untuk menampilkan tabel ukuran statistika beserta cara input data di SPSS.